Aqsa birruh bidam nabdika ya Aqsa birruh bidam nabdika ya Aqsa. Saya ingin suara yang lebih keras dan lebih lantang. Birruh bidam nabdika ya Aqsa birruh bidam nabdika ya Aqsa birruh bidam nabdika ya Aqsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Atian Ali, sedikit ingin memberikan pengingat untuk kita semua bahwa di abad ke-15 ada negeri umat Islam di jantung kota Eropa, namanya Andalusia. Negeri yang indah di jantung kota Eropa, terjajah Spanyol. Lantas umat Islam coba bersuara. Setiap kali para khatib, para guru, para dosen, petani, setiap kali menyebut nama Andalusia, maka mereka menambah kalimat a'adahallahu lil muslimin. Semoga Allah kelak mengembalikan bumi Andalusia ke pangkuan umat Islam. Amin. Selalu mereka teriakkan, selalu mereka suarakan. Namun hari berganti hari, berganti bulan, berganti tahun, umat Islam mulai sudah kehilangan suara. Maka kita bimbang Palestina akan menjadi Andalusia kedua. Kata Dr. Ghaib Serjani, Palestina hatta la takuna Andalusiyatan ukhra. Palestina jangan menjadi Andalusia kedua. Relakah kita Palestina menjadi Andalusia kedua? Tidak. Relakah kita Palestina menjadi Andalusia kedua? Tidak. Maka kota Bandung, Jawa Barat pernah menjadi tuan rumah inisiator kebangkitan. Kita menyuarakan Dasar-Sila Bandung, menyuarakan KTT Asia Afrika. Bung Karno mengumpulkan 29 kepala negara di Gedung Merdeka, menyuarakan kemerdekaan negara-negara Asia Afrika. Maka hari ini semua negara Asia Afrika telah merdeka. Tinggal satu negara, Palestina. Apakah kita siap bebaskan Palestina? Siap. Palestina. Bebaskan. Palestina, Palestina. Bebaskan, bebaskan. Palestina, Palestina. Bebaskan, bebaskan. Palestina, Palestina. Bebaskan, bebaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ma ta'alat aswatun nas bitakbir. Allahu Akbar. Ma tanazzalat alaina rahmatan lillahil aliyyil kabir. Allahu Akbar. Ma tafattahat abwabus sama fi hadzal yawmil azim. Allahu Akbar. Ma taqarabat qulubul muslimin fi hadzal yawmil azim. Allahu Akbar. Ma ta'awanatil juhud wa sadaqatil uhud wa ta'atafatil qulub. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Saudara-saudaraku seiman, pun jauh di sana, saudara-saudara kita seiman di Palestina, sebagian mereka masih tetap menjerit, sebagian lagi memekik, yang lain merintih. Sebagian mereka kehilangan suami, ada yang kehilangan istri, ada yang kehilangan kedua orang tua mereka, ada yang kehilangan anak-anak mereka.
Ada yang hancur lebur rumah tempat tinggal mereka. Hilang harta-harta mereka. Yang mereka cintai pun hilang meninggalkan mereka. Ribuan yang terluka, ribuan yang gugur sebagai syuhada. Mereka adalah saudara-saudara kita seiman. Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam keimanan seseorang. Paling minimal menurut sebagian ulama terancam kesempurnaan iman seseorang lewat sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya sesama mukmin seperti cinta dia pada dirinya sendiri. Ma'ama Nabi rajulun bata sa'ban wajarhu ja'yun bijandih wa wa ya'lam. Tidak beriman dengan ajaran yang saya bawa, al-Islam. Bohong kalau dia mengaku muslim. Jangan dipercaya kalau dia mengaku muslim. Kalau dia mampu tidur dengan nyenyak karena perutnya sudah kenyang, sementara dia biarkan saudara-saudaranya yang lain tidak bisa tidur karena menahan lapar. Kalau dia mengaku muslim, jangan dipercaya, kata Rasulullah. Bohong dia kalau dia mengaku muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara kita di Palestina bukan hanya kelaparan, mereka kehilangan rumah tempat tinggal. Mereka tidur tidak tahu harus di mana mereka tidur. Mereka di stop untuk bisa makan, bahkan minum. Mereka ingin dibunuh secara massal oleh iblis-iblis Yahudi. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, hubungan antara sesama muslim dimanapun dia berada, kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Sebagian tubuh sakit, semua tubuh harus merasakan sakitnya. Derita mereka harus menjadi derita kita. Rintihan mereka harus menjadi rintihan kita semua. Karenanya kepada saudara-saudara kami, saudara-saudara seiman di Palestina sana, dengarlah jeritan dan pegikan kami. Kami siap berjihad dengan kalian untuk melawan iblis-iblis bertubuh manusia. Manusia-manusia yang telah dilaknat oleh Allah berwatak kera dan babi, yaitu Yahudi, Bani Israel. Kita siap berjuang. Siap kalian berjihad? Kita siap untuk mengorbankan apapun yang kita miliki. Jangankan waktu, tenaga, pikiran, perasaan, harta. Kalau ada peluang, kita siap untuk mengorbankan nyawa kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karenanya kepada wakil-wakil rakyat, kepada pemerintah yang sedang memerintah negeri ini mayoritas 90% muslim. Karena itu dengarlah jeritan dan pegikan kami. Kami menghargai kalau pemerintah sudah menyatakan kecaman, bahkan kutukan laknat terhadap Yahudi, Zionis Israel. Tapi saya yakin itu semua tidak cukup. Bangsa iblis berwajah manusia tidak ada artinya bagi mereka laknat dan kutukan manusia. Bahkan mereka tidak peduli dengan laknat dan kutukan Allah Subhanahu wa taala.
Mereka adalah manusia-manusia berhati iblis. Kekejaman mereka membunuh saudara-saudara kita. Bahkan terakhir kita melihat satu video, mereka menggorok leher saudara kita seperti menyembelih seekor binatang. Jangankan manusia biasa, bahkan mereka telah berani membunuh 39 nabi Allah. Mereka tidak peduli dengan pernyataan, kutukan, laknat dan lain sebagainya. Mereka tidak peduli itu semua. Resolusi PBB mau berapapun dikeluarkan, mereka tidak peduli. Mereka hanya takut dengan kekuatan. Wa a'iddu lahum mastata'tum, kata Allah. Siapkan oleh kalian segala macam kekuatan. Karena itu kita menuntut pada pemerintah, pada wakil-wakil rakyat di negeri ini yang sedang memegang kekuasaan, tunjukkan bela kalian terhadap saudara-saudara sama muslim, bahwa kalian memang benar memimpin negara dengan mayoritas muslim, mewakili rakyat yang mayoritas muslim. Tunjukkan dengan menyiapkan segala macam kekuatan yang mampu, seperti yang dilakukan oleh negara-negara lain. Bahkan negara yang bukan Islam pun sangat peduli, karena mereka melihat ini sudah di luar pri kemanusiaan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Andai kata kalian, andai kata darah-darah kalian belum bisa mendidih seperti mendidihnya darah-darah kami, paling minimal siapkan, mudahkan jalan kami untuk menolak saudara-saudara kita. Saya yakin banyak relawan-relawan dari Indonesia yang siap ke sana. Tidak ada senjata, mungkin kita tidak bisa ikut berperang tanpa senjata, tapi insya Allah kita siap mendampingi saudara-saudara kita yang sedang sulit, sedang dalam kesulitan. Kita siap untuk menjadi relawan. Siap saudara menjadi relawan? Siap saudara menjadi relawan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, saudara-saudaraku seiman rahimakumullah, dalam lubuk hati yang sangat dalam, saya kadang-kadang menangisi diri sendiri. Saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, betapa bahagianya saudara-saudara saya di Palestina, betapa bahagianya mereka yang sudah menjadi syuhada. Mereka sudah disiapkan oleh Allah surga, bukan hanya sebatas masuk surga, mereka disiapkan untuk masuk surga bersama Rasulullah, para nabi, para siddiqin, para solehin, wa hasuna ulaika rafiqa. Bukan hanya mereka yang syahid, tapi saya yakin, hakul yakin, mereka yang masih terus berjuang walaupun mereka tidak syahid, mereka sudah disiapkan pula tempat di surga bersama orang-orang syuhada. Masih ingat saudara-saudara kisah Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, ketika dia berbaring di tempat tidur saat menghadapi sakratul maut. Kali itulah para sahabat melihat beliau menangis. Seorang sahabat kemudian bertanya, apa yang membuatmu menangis, wahai Khalid? Sedihkah kamu karena kamu akan meninggalkan alam dunia yang fana ini? Khalid mengatakan, sejak dulu saya sudah ingin menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu perang pun beliau absen. Bahkan beliau menjadi panglima perang di zaman Rasulullah. Lalu beliau buka bajunya, tampaklah tubuh beliau tidak ada satupun tubuhnya yang mulus. Konon ada 100 bekas luka.
karena panah, karena lembing, karena pedang dan lain sebagainya. Sejak dulu saya ingin menghadap Allah, tapi tidak dengan cara seperti ini. Saya ingin mati di medan perang sebagai seorang syahid. Kok malah saya mati sekarang di atas tempat tidur seperti ini? Tiba-tiba seorang sahabat berdiri, lalu dia mengatakan, wahai Khalid bin Walid, wallahi demi Allah, saya pernah mendengar Rasulullah SAW. Beliau menyatakan langsung, saya dengar, Khalid bin Walid tidak akan pernah wafat gugur di medan perang. Beliau akan meninggal di atas tempat tidur. Tapi Khalid bin Walid, beliau syahid lebih daripada syuhada yang lainnya. Mendengar itu, Khalid bin Walid menyatakan alhamdulillah ya Allah, dan beliau pun lalu meninggal dengan tenangnya dan bahagianya. Allah tidak pernah menyia-nyiakan perjuangan seseorang selama itu lillahi ta'ala, walaupun tidak dia berjuang di medan perang itu syahid. Mari kita terus berjuang, saudara-saudara. Mari kita terus berjuang membela saudara-saudara kita, walaupun kita tidak ada di medan perang itu. Tampakkan kepada kita semangat juang kita. Saya kadang-kadang berpikir, bagaimana nasib kita di yaumil akhir nanti, di yaumil hisab, ketika Allah Subhanahu wa taala meminta pertanggungjawaban kita. Ketika saudara-saudara kalian, setiap saudara-saudara kalian di Palestina dianiaya, dizolimi, dibantai, dibunuh, apa yang telah kalian lakukan? Harus berbuat, saudara. Kita harus berbuat apapun yang kita bisa lakukan agar kita bisa menjawab pertanyaan Allah di yaumil hisab nanti. Ya Allah, kami peduli dengan saudara-saudara kami. Kami sudah berbuat sesuatu dalam batas kemampuan kami. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala kelemahan dan ketidakmampuan kita. Akhirnya, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita mohonkan kepada Allah. Dialah yang maha kuasa menentukan segala-galanya, termasuk menentukan kemenangan bagi saudara-saudara kita di Palestina sana. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, dengarlah jeritan dan pekikan kami, jeritan dan pekikan hamba-hambamu ya Allah, yang la haula wa la quwwata illa billah, yang belum mampu berbuat seoptimal mungkin untuk membantu saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rabbana, tolonglah saudara-saudara kami ya Allah, menangkan mereka dalam perjuangan mereka menghadapi musuh-musuhmu ya Allah dan musuh kami semua. Rabbana, hancurkan, binasakan kaum Yahudi la'anahumullahu alaihim. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azillal syirka wal musyrikin. Allahumma khudna minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestina. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestina min al-yahudi al-ghasidin wa min as-salibin al-hakidin. Allahumma dammir a'daka wa a'da'il muslimin min al-yahudi al-ghasidin wa min as-salibin al-hakidin wa min sa'ir a'da'il islam al-muslimin. Allahumma inna alayka bihim fa innahum la yu'zizunaka ya zal jalali wal ikram.
اللهم تعصمنا على العزة والجبروت واعتصمنا برب الملك والملكوت وتوكلنا على الحي الذي لا يموت. اصرف عن إخواننا المسلمين في فلسطين البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي إنك على كل شيء قدير. اللهم اجمع قلوب المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع قلوب المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع قلوب المسلمين في كل مكان. يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، يا سامع الدعاء، يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk masih tetap di tempat barangkali ya, karena nanti sebentar lagi kita akan menyatakan pernyataan sikap yang akan langsung juga disampaikan oleh para tokoh kita yang sudah bergabung hari ini. Dan untuk itu pula kami berikan kesempatan dan kami mohonkan berkenan Kiai Kohar untuk bisa bergabung bersama dengan kita untuk nanti mengawali pernyataan sikap. Dan kemudian juga nanti pernyataan sikap ini akan menjadi sebuah sikap resmi dari masyarakat Jawa Barat untuk dukung Palestina. Takbir! Baik, kita akan berikan kesempatan statement awal dari Kiai, kemudian juga nanti ada pembacaan oleh Ustaz Ryan nanti yang akan membacakan pernyataan sikap Jawa Barat dukung Palestina. Kita berikan kesempatan terlebih dahulu untuk Kiai untuk menyampaikan beberapa statement awalnya, Kiai Kohar. Lalu kemudian nanti pembacaan sikap bersama-sama yang akan kita gaungkan juga bersama-sama sebagai satu output dari aksi Jawa Barat untuk Palestina kali ini. Kami persilakan. Kepada saudara-saudaraku sekalian yang masih berteduh, berlindung dari panasnya terik matahari, ikut Pak Panas. sejatinya merasa malu karena keluh kisah kita pada siang hari ini tidak seberapa dibanding dengan duka nestapa saudara-saudara kita di Palestina. Oleh karena itu kami berharap segenap saudara-saudaraku sekalian umat Islam yang masih berada di pinggiran mobil-mobil komando ini, tolong merapat sampai dekat mobil komando. Setuju? Setuju? Tapi walaupun demikian, agar kebersamaan kita tidak dicederai dengan kurang adabnya dan akhlak kita semua, tolong untuk juga dijaga agar antara ikhwan dan akhwat tidak ada mukhalatah. Oleh karena itu, tolong para petugas aksi agar bisa menertibkan ikhwan bersama ikhwan dan akhwat bersama akhwat, sehingga amal soleh kita pada siang hari ini tidak dicederai dengan kurangnya adab dan akhlak kita di dalam menggelar aksi ini. Saya bertanya,